Ada yang menarik di sidang tahunan MPR 2025, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka berganti dasi agar senada dengan Presiden Prabowo. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung Nusantara mengenakan dasi warna merah Jumat pagi. Berbeda dengan Presiden Prabowo yang menggunakan dasi warna biru. Bahkan saat momen sesi foto bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan DPR jelang sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD, Wakil Presiden Gibran nyaris telat berfoto bersama. Dan ada yang menarik, Gibran tidak lagi memakai dasi warna merah melainkan mengganti dasi yang senada dengan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kemudian memasuki ruang sidang usai sesi berfoto. Dalam agenda sidang tahunan MPR ini, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan antara lain terkait hasil kinerja pemerintah selama 300 hari sejak ia dilantik pada Oktober 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sampaikan pidato nota keuangan dan RAPBN 2026. Presiden mengatakan program unggulan pemerintah telah dirasakan manfaatnya oleh jutaan rakyat Indonesia. Bersama pimpinan DPR telah. Pemirsa, hal tersebut disampaikan dalam pidato nota keuangan Prabowo Subianto pada Jumat siang. Presiden mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis hingga 335 triliun rupiah di tahun 2026. Prabowo pun mengatakan hingga saat ini jumlah penerima program MBG mencapai 20 juta orang. Program unggulan lain seperti cek kesehatan gratis, revitalisasi sekolah dan sekolah rakyat juga dirasakan manfaatnya oleh jutaan rakyat Indonesia. Makan bergizi gratis hari ini telah mencapai 20 juta penerima manfaat. Cek kesehatan gratis sudah mencapai lebih dari 17 juta penerima manfaat. Revitalisasi sekolah sudah sampai lebih dari 13.000 sekolah dan madrasah. Sekolah rakyat sudah mencapai 100. Pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih telah dimulai tahun ini. 80.000 koperasi telah dibentuk. Dan pada akhir tahun 2025 ini, pemirsa, dalam pidato RAPBN dan nota keuangan 2026, Presiden Prabowo Subianto mengaku akan membenahi BUMN. Hal ini langsung mendapatkan standing applause dari seluruh anggota DPR dan juga tamu undangan. Saudara sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN kita, asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 triliun US dollar. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar. Kalau 50 miliar dolar, APBN kita tidak defisit, saudara sekalian. Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia untuk membereskan BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris
paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5. Dan saya hilangkan tantiam. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiam itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiam. Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiamnya 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiam kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, pemilu masih lama. Ini kayak rapat di kecamatan aja ini. Tapi ini serius, tidak masuk akal, ya. Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia, tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu, yang siap menggantikan mereka. Anda kembali di Anyus Pagi pemirsa. Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pagi menyampaikan pidato kenegaraan di sidang tahunan, memaparkan pencapaian hasil kinerja selama 10 bulan terakhir. Presiden Prabowo Subianto tiba di gedung MPR DPR disambut pimpinan MPR dan pimpinan DPR sebelum masuk ke ruang sidang tahunan. Dalam pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan hasil kinerja pemerintahan selama 300 hari atau 10 bulan usai pelantikan pada Oktober 2024 lalu. Bagaimana negara itu bisa menguasai dan mengelola kekayaan. Karena itu kita harus berani koreksi apabila kita telah. Sidang tahunan MPR juga turut mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu. Presiden ke-7 Joko Widodo hadir, sementara Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri absen. Joko Widodo datang ke gedung MPR DPR disambut Sekretariat Jenderal DPR sebelum masuk ke ruang paripurna. Joko Widodo duduk bersama Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, diantaranya Wakil Presiden era Soeharto Trisutrisno, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-10 dan 12 pemirsa Yusuf Kala, kemudian Wakil Presiden ke-11 Budiono, dan Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin. Belum diketahui alasan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri berhalangan hadir pada sidang tahunan ini.
Pemirsa, politik campur tangan dan buah tangan dinilai kerap mempengaruhi demokrasi di Indonesia. Hal itu diungkap Ketua DPR Puan Maharani di pidato sidang tahunan MPR DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, sistem demokrasi di Indonesia sering ditentukan oleh politik campur tangan dan buah tangan. Hal itu ia sampaikan saat memberikan pidato pada sidang tahunan DPR MPR di Senayan, Jumat pagi. Puan juga mengatakan, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk campur tangan dan memberikan buah tangan dalam menentukan arah demokrasi. Beberapa di antaranya menyampaikan kritik dengan cara yang berbeda. Saat ini, demokrasi dalam pemilu kita selain ditentukan oleh garis tangan, juga sering dipengaruhi oleh campur tangan dan buah tangan. Kita semua memiliki garis tangan, nasib dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tetapi tidak semua dari kita memiliki kemampuan yang sama untuk ikut campur dan memberikan buah tangan dalam menentukan arah demokrasi, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik. Ini kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial sebagai corong suara publik. Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti kabur saja dulu, sindiran tajam, Indonesia gelap, lelucon politik, negara Konoha, hingga simbol-simbol baru seperti bendera One Piece, dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital. Puan menilai fenomena tersebut adalah bentuk kritik masyarakat pada pemerintah yang lahir dari keresahan pada situasi yang ada saat ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan menyikat habis orang besar dan para jenderal yang menjadi backing tambang ilegal. Peringatan keras ini disampaikan saat Prabowo pidato kenegaraan di gedung DPR MPR. Presiden Prabowo Subianto memperingatkan seluruh jenderal hingga mantan jenderal yang diduga membackingi aktivitas tambang ilegal di Indonesia. Prabowo tak gentar dan akan menyikat habis aktivitas tambang ilegal siapapun yang membackingi. Tak hanya itu, aktivitas pertambangan yang melanggar aturan juga akan ditertibkan. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Presiden telah mendapatkan laporan dari aparat keamanan bahwa ada sekitar 1063 tambang ilegal yang saat ini masih beroperasi. Untuk menindak hal itu, Prabowo juga meminta dukungan dari parlemen dan seluruh partai politik saat pidato kenegaraan di gedung DPR MPR. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menjelang HUT RI ke-80, aspirasi menghapus diskriminasi politik dan kriminalisasi kebebasan berekspresi kembali menggema. Presiden Prabowo didesak menerbitkan amnesti, abolisi, hingga rehabilitasi kepada tahanan narapidana, mantan tahanan dan mantan narapidana berlatar belakang politik di masa kekuasaan Jokowi. Desakan ini disampaikan Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional atau JAKI di Jakarta Jumat siang. Menurut Yudi, langkah pengampunan politik dinilai sebagai momentum memulihkan hubungan negara dengan rakyat demi persatuan nasional di momen HUT ke-80 RI tahun 2025 ini. Bicara itu adalah bagian dari pemulihan keadilan antara negara dan rakyat
di mana sebelumnya terjadi polarisasi antara kekuasaan negara yang pada saat itu dipegang oleh Jokowi dan sekarang kekuasaan negara itu adalah dipimpin oleh Pak Prabowo, dan itu bisa terselesaikan mudah-mudahan dengan ini. Mudah-mudahan bisa terselesaikan dan terjadilah satu perdamaian dan persatuan nasional antara negara dan rakyat. Kemudian pembangunan yang dilakukan oleh Pak Prabowo juga bisa sustain